Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada episode kali ini kita akan belajar bab 3 dari CPUB tahun 2018, yaitu bangunan dan fasilitas. Fasilitas dalam industri farmasi sendiri terdiri dari desain dan sistem tata udara atau air handling system, sistem pengolahan air atau water system, dan sistem udara bertekanan atau compressed air system. Ketiga fasilitas ini disebut juga dengan sarana penunjang kritis industri farmasi. Agar tidak terlalu panjang, maka bab 3 ini saya bagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama ini kita akan belajar tentang bangunan dan desain sistem tata udara atau air handling system. Sedangkan pada bagian kedua nanti kita akan belajar tentang sistem pengolahan air atau water system dan sistem udara bertekanan. Materi pada video ini dapat Anda unduh di link yang sudah saya sertakan di deskripsi di bawah ini. Video ini merupakan episode ke-13 dari materi Belajar Manajemen Farmasi Industri. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta tekan tombol subscribe bagi Anda yang belum subscribe, serta gambar lonceng di sebelahnya, agar Anda tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai farmasi industri dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya, dan selamat menyaksikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu produk yang kita hasilkan adalah bangunan dan sarana produksi yang kita gunakan untuk melakukan proses pembuatan obat. Sama seperti CPUB sebelumnya, masalah bangunan dan tata letak atau layout di industri farmasi ini mendapatkan perhatian yang sangat penting dalam CPUB edisi tahun 2018. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang atau cross contamination produk selama proses produksi obat berlangsung, serta memberikan perlindungan baik terhadap obat yang kita produksi, operator maupun personel yang memproduksi obat tersebut, serta lingkungan di mana proses produksi tersebut dilaksanakan. Perbedaan tekanan udara, sistem penghisap debu, dan juga sistem penyaringan udara, serta sirkulasi udara di dalam daerah produksi juga merupakan hal yang penting yang perlu mendapat perhatian dalam penerapan CPUB edisi tahun 2018 ini. CPUB mengatur dengan ketat syarat-syarat bangunan ini sebagai persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh industri farmasi. Sedangkan sarana produksi atau fasilitas yang diatur di CPUB adalah desain dan sistem tata udara atau air handling system. Kemudian sistem pengolahan air atau water system dan sistem udara bertekanan atau compressed air system. Ketiga fasilitas ini disebut dengan sarana penunjang kritis industri farmasi. Badan POM sendiri telah menerbitkan buku petunjuk teknis sarana penunjang kritis industri farmasi sebagai pedoman bagi industri farmasi di Indonesia agar bisa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam buku pedoman CPUB. Hati-hati, water system adalah sistem pengolahan air yang digunakan untuk proses produksi. Jangan salah dengan waste water treatment yang digunakan untuk pengolahan air limbah. Dua hal ini sangat jauh berbeda, jadi jangan salah antara water system dengan waste water system. Seperti yang tercantum dalam buku pedoman CPUB edisi tahun 2018, bahwa bangunan dan fasilitas untuk proses pembuatan obat harus memiliki desain, konstruksi, dan tata letak yang memadai, serta dirawat kondisinya untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar. Tata letak dan desain ruangan juga harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil risiko terjadinya ketidakjelasan, kontaminasi silang, dan kesalahan lain, serta memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif untuk menghindarkan kontaminasi silang, penumpukan debu atau kotoran, dan dampak lain yang dapat menurunkan kualitas atau mutu dari obat. Dalam memilih lokasi bangunan, industri farmasi harus memperhatikan beberapa aspek. Di antaranya adalah apakah ada sumber pencemaran yang berasal dari lingkungan di sekitarnya, serta potensi pencemaran oleh industri terhadap lingkungan di sekitarnya. Bangunan industri farmasi juga harus didirikan di daerah yang tidak ada sumber pencemaran, misalnya bekas timbunan sampah, bahan kimia, dan lain-lain. Sumber pencemaran lainnya adalah debu dari jalanan, debu industri yang lain, dan partikel pestisida. Apabila oleh karena adanya perubahan struktur tanah atau perencanaan kota, maka perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan yang sesuai agar pencemaran tersebut tidak mempengaruhi kualitas produk yang kita buat. Untuk itulah bangunan industri farmasi harus memiliki perlindungan yang memadai terhadap berbagai macam faktor dari luar, misalnya terhadap cuaca. Misalnya untuk perlindungan terhadap cuaca ini
kita bisa memberikan cat tahan cuaca pada tembok, memasang alat penyerap kelembapan udara, serta secara pendinginan atau secara penyerapan oleh bahan kimia yang higroskopis. Kemudian bangunan juga harus terlindung dari banjir. Misalnya letak bangunan harus dibuat cukup tinggi terhadap permukaan air banjir atau dibuat saluran air yang tepat guna. Bangunan juga harus terlindungi dari rembesan air melalui tanah, misalnya dengan membuat pondasi bangunan yang tahan terhadap rembesan air sesuai dengan teknik bangunan yang berlaku. Kemudian bangunan industri farmasi juga harus memiliki perlindungan terhadap serangga dan binatang pengerat lainnya, misalnya memberikan saringan udara pada saluran pengendali udara, pemasangan kawat kasa dan atau tirai plastik, serta adanya program pengendalian hama atau pest control yang teratur, efektif dan terdokumentasi. Fasilitas untuk beberapa fasilitas produksi yang tertentu memiliki persyaratan khusus, yaitu fasilitas tersebut dipersyaratkan terutama untuk pembuatan obat-obat yang berisiko. Misalnya berisiko tidak dapat dikendalikan secara memadai melalui pengoperasian dan atau tindakan secara teknis. Kemudian berdasarkan data ilmiah dari evaluasi toksikologi tidak mendukung risiko tersebut dapat dikendalikan. Kemudian juga ada batas residu relevan berdasarkan hasil evaluasi toksikologi yang tidak dapat ditentukan secara memuaskan dengan metode analisis yang tervalidasi. Nah, untuk bangunan-bangunan terpisah tersebut antara lain adalah untuk antibiotika tertentu, misalnya antibiotika golongan beta-laktam, hormon tertentu, misalnya hormon seks dan sitotoksika tertentu, kemudian produk yang mengandung bahan aktif tertentu yang berpotensi tinggi dan produk yang non-obat. Ini memerlukan fasilitas yang terpisah dari produksi obat secara umum. Di CPOB diatur bagaimana melakukan bangunan-bangunan tersebut dipisahkan dan diberi jarak antara satu dengan yang lainnya. Pembahasan lebih lanjut mengenai proses produksi zat-zat tersebut nanti kita akan bahas di bab kelima tentang produksi, serta dapat kita lihat pada aneks 2 yaitu pada proses pembuatan bahan dan produk biologi untuk penggunaan manusia, serta aneks 3 pembuatan gas medisinal dan aneks 9 pembuatan produk radiofarmaka. Seperti saya sampaikan tadi bahwa CPOB mengatur sangat ketat tata letak tadi atau layout tadi agar tidak terjadi risiko cross contamination yang bisa sangat membahayakan bagi pasien. Ini adalah contoh bagaimana tata letak bangunan-bangunan di industri farmasi yang lebih sering kita sebut dengan istilah site plan. Anda perhatikan jarak antar bangunan dengan fasilitas produksi yang berbeda harus berjarak minimal 3 meter. Bangunan tersebut harus memiliki ukuran, rancang bangun, dan konstruksi bangunan atau ruangan yang sesuai dengan rencana induk pembangunan atau RIP yang sudah disetujui oleh Badan POM serta memadai sesuai dengan aktivitas industri untuk memudahkan pelaksanaan kerja tadi. Nah, ini adalah contoh site plan dari sebuah industri farmasi. Di situ ada di mana letak posisi untuk produksi non beta laktam, produksi beta laktam cefalosporin, untuk produksi beta laktam penisilin, untuk produksi pembuatan kosmetik, untuk proses ruangan gudang dan juga laboratorium, untuk ruangan untuk teknik, dan juga untuk produksi non-obat yaitu PKRT. Nah, desain ini hendaklah memastikan terjadinya kompatibilitas dengan kegiatan pengolahan lain yang mungkin dilakukan dalam fasilitas yang sama atau fasilitas yang berdampingan. Kemudian mencegah area produksi dimanfaatkan sebagai lalu lintas jalan umum bagi personel atau bahan atau produk atau tempat penyimpanan bahan atau produk lain yang secara diproses. Nah, ini adalah hal lain yang perlu diperhatikan dalam menentukan desain atau tata ruang atau layout suatu bangunan industri farmasi. Antara lain yang pertama adalah kesesuaian dengan kegiatan lain yaitu non farmasi yang mungkin dilakukan dalam sarana yang sama atau dalam sarana yang berdampingan. Kemudian, nah ini yang penting, bahwa tata letak atau layout harus didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan kegiatan produksi dilakukan secara efisien dan efektif, mengikuti urutan tahapan produksi dan menurut kelas kebersihan yang disyaratkan, atau disebut dengan principle of flow of process. Jadi Anda harus ketahui, yang perlu Anda ketahui adalah jalur produksi yang Anda ketahui tadi, bagaimana urut-urutan proses produksi yang akan Anda lakukan dalam ruangan atau dalam bangunan tadi. Kemudian luas dari ruangan juga harus demikian rupa sehingga memungkinkan penempatan peralatan dan bahan secara teratur dan logis, serta memungkinkan terlaksananya kegiatan, kelancaran arus kerja, komunikasi, dan pengawasan yang efektif
maupun untuk mencegah kesesakan dan ketidakteraturan. Kemudian harus ada koridor sebagai tempat lalu lintas umum bagi karyawan dan atau barang yang dapat dicapai dari suatu tiap proses produksi tanpa harus melalui ruangan yang lainnya. Untuk mencegah daerah produksi digunakan sebagai tempat penyimpanan, harus disediakan ruang khusus untuk menyimpan produk sesuai dalam proses tadi, yaitu ruang produk antara dan atau ruang produk ruahan. Kemudian terdapat pemisahan jalan pintu masuk bagi karyawan dan barang yang dapat menyebabkan resiko terjadinya pencemaran silang. Nah, ini adalah contoh layout bangunan dari sebuah industri farmasi. Yang harus Anda perhatikan adalah ini adalah daerah produksi untuk yang padat, golongan yang solid. Kemudian ini adalah untuk ruang produksi obat-obat yang cair, yaitu bentuk sediaan cairan maupun semi solid. Kemudian ini adalah untuk daerah gudang, area gudangnya. Kemudian di atasnya adalah untuk tempat pintu atau ruang antara ruang ganti personel. Nah, kemudian ini adalah daerah pengemasan. Jadi ini adalah layout bangunan di mana proses produksi dapat dilangsungkan. Anda lihat juga di situ ada koridor sebagai untuk lalu lintas orang maupun barang sehingga tidak melewati proses dari ruang produksi yang lain. Ada hal menarik dari layout ini, yaitu bahwa antara ruang produksi solid dan liquid ternyata dipisah meskipun dalam satu bangunan dan saling terhubung. Kira-kira apa alasan industri farmasi tadi memisahkan antara ruang produksi solid dan liquid ini? Nah, nanti kita akan tahu jawabannya ya. Stay tune terus di channel ini, nanti akan bisa tahu jawaban kenapa ruang produksi untuk solida atau untuk ruang produksi padat dan yang liquid atau yang cair dipisah seperti ini. Perhatikan pula tentang bagaimana alur barang dan alur personel. Tata ruang harus didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan kegiatan produksi dilakukan secara efektif dan efisien serta mengikuti urutan tahap produksi menurut kelas kebersihan yang disyaratkan atau principle of flow. Principle of flow of process. Jadi kalau Anda merasa sebagai orang atau personil, ikutilah flow of process dari manusia. Jadi masuk ke ruang produksi juga harus melalui ruang antara personel. Kalau barang juga harus mengikuti alur proses barang dan masuk melalui ruang antara barang. Jangan sampai ada personel yang masuk melalui ruang antara barang atau sebaliknya. Kemudian sebisa mungkin juga persinggungan antara orang dan barang tersebut diminimalisir untuk mencegah terjadinya cross contamination. Nah, ini adalah contoh beberapa tata letak ruang produksi dan alur barang dan alur personel di ruang produksi steril dengan proses produksi non-aseptis, dan juga contoh tata letak ruang produksi dan alur barang serta arus personel di ruang produksi dengan proses yang aseptis, termasuk bagaimana tata cara untuk masuk ke ruang produksi melalui ruang ganti pakaian atau ruang ganti baju untuk proses produksi yang berbeda. Di situ ada ruang ganti baju untuk masuk ruang kelas F yang digunakan untuk proses pengemasan, kemudian masuk ruang produksi ruang kelas E yang digunakan untuk produksi non steril, kemudian digunakan untuk masuk ke ruang kelas C yaitu untuk produksi secara non aseptis, dan pintu masuk atau ruang ganti baju untuk masuk ke ruangan produksi yang aseptis. Jadi masing-masing memiliki aturan dan tata cara yang berbeda-beda untuk masuk ke setiap ruangan produksi tadi. Nah, permukaan dinding, lantai, dan langit-langit bagian dalam ruang produksi di mana terdapat bahan baku dan bahan pengemas primer, ruang produk antara atau ruang ruahan yang terpapar ke dalam lingkungan juga harus diatur. CPUB mensyaratkan bahwa dinding, lantai, dan langit tadi harus halus, bebas retakan dan sambungan yang terbuka, dan tidak melepaskan partikulat, serta memungkinkan pelaksanaan pembersihan dan bila perlu didesinfeksi yang secara mudah dan efektif. Kemudian konstruksi lantai di area pengolahan juga hendaklah dibuat dari bahan yang kedap rembesan, permukaannya harus rata dan memungkinkan dilakukannya pembersihan secara cepat dan efisien apabila terjadi tumpahan bahan. Sudut antara dinding dan lantai di area pengolahan juga harus berbentuk lengkungan atau hospital shape. Nah, ini adalah juga hal-hal yang perlu yang diatur dalam CPUB edisi tahun 2018. Kemudian pipa, fitting lampu, titik ventilasi, dan instalasi layanan lainnya
juga hendaklah didesain dan dipasang sedemikian rupa untuk menghindarkan pembentukan ceruk yang sulit dibersihkan. Untuk kepentingan pemeliharaan sedapat mungkin dapat diakses dari luar area produksi, seperti misalnya lampu. Lampu ini sangat berbahaya kalau terjadi lampunya jatuh kemudian pecah dan masuk ke dalam produk, sehingga lampu ini cara aksesnya harus berasal dari luar ruang produksi. Dari mana? Dari plafon, dari atas. Jadi kalau kita mau ganti lampu yang mati misalnya, ya naik ke atas plafon untuk ganti lampu. Kenapa? Karena tidak boleh ganti lampu dari ruang produksi. Nah, ini juga diatur di CPUB. Sesuai dengan pedoman CPUB yang diberikan oleh CPUB, maka klasifikasi kebersihan ruang proses produksi obat dapat dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Kelas A, B, C, dan D adalah kebersihan ruang untuk pembuatan produk steril. Sedangkan ruang kelas E adalah ruang kebersihan untuk pembuatan produk-produk yang non-steril, seperti tablet, kapsul, sirup, krim, ointment, dan sebagainya. Sedangkan ruangan lain seperti ruang pengemasan sekunder, gudang, laboratorium QC, dan lain-lainnya yang tidak diklasifikasikan harus didesain secara spesifik untuk mencegah kecampur bauran atau pencemaran silang. Sebagai patokan untuk ruang pengemasan sekunder diklasifikasikan sebagai ruang kelas F, sedangkan gudang dan laboratorium QC diklasifikasikan sebagai ruang kelas G. Kedua ruang kelas ini termasuk dalam kategori ruangan kelas black, yang artinya sistem tata udaranya tidak diatur dalam CPUB. Namun demikian perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Nah, kira-kira apa bedanya ruang kelas F dan kelas G? Meskipun keduanya termasuk dalam kategori ruangan black, mengapa dibedakan? Ada yang tahu jawabannya nggak? Ya, ruang kelas F adalah ruang kelas black atau uncontrolled area, namun dilengkapi dengan ruang antara atau anteroom. Sedangkan ruang kelas G tidak dipersyaratkan untuk memiliki ruang antara atau ruang anteroom. Jadi ruang kelas F ini digunakan khusus untuk proses pengemasan sekunder. Sedangkan ruangan yang lain, yaitu misalnya gudang, lab QC, ataupun kantor, itu adalah ruang kelas G atau black urusan kelas G. Kenapa? Karena tidak disyaratkan untuk memiliki ruang antara atau anteroom. Nah, ini bedanya. Nah, berikut adalah klasifikasi kebersihan ruangan dalam pembuatan obat. Untuk ruang kelas A, dalam kondisi non-operasional, maka jumlah maksimum partikel per meter kubik yang diperbolehkan adalah untuk partikel berdiameter lebih atau sama dengan 0,5 mikron adalah sebesar 3.520. Sedangkan untuk partikel yang diameternya lebih dari 5 mikron, maksimal adalah 20 jumlah partikelnya. Sedangkan dalam kondisi operasional, maka jumlah maksimum partikel per meter kubik yang diperbolehkan untuk partikel dengan diameter lebih besar atau sama dengan 0,5 mikron adalah 3.520 partikel. Sedangkan untuk partikel yang dengan diameter lebih atau sama dengan 5 mikron maksimal adalah 20. Jadi untuk ruang kelas A ini jumlah partikel dalam kondisi non-operasional maupun dalam kondisi operasional, persyaratan jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan adalah sama. Nah, kondisi ini hanya bisa diperoleh jika berada di bawah laminar airflow atau LAF. Nah, sedangkan untuk ruang kelas B dalam kondisi non-operasional, maka jumlah maksimum partikel per meter kubik yang diperbolehkan adalah untuk partikel dengan diameter lebih besar atau sama dengan 0,5 mikron adalah 3.520 partikel. Sedangkan untuk partikel dengan diameter lebih besar atau lebih 5 mikron maksimal adalah 29. Nah, sedangkan dalam kondisi operasional maka jumlah maksimum partikel per meter kubik yang diperbolehkan untuk partikel dengan diameter lebih besar atau sama dengan 0,5 mikron adalah 352.000. Nah, Anda lihat perbedaannya dengan yang kelas A. Yang kelas A 3.520, yang kelas B adalah 352.000. Sedangkan untuk partikel yang lebih besar daripada 5 mikron, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan adalah 2.900. Jadi terlihat berbeda sekali, sehingga kelas B ini tidak perlu menggunakan LAF. Sedangkan kelas A harus menggunakan LAF atau under laminar airflow. Untuk ruang kelas C dalam kondisi non operasional, maka jumlah partikel
per meter kubik yang diperbolehkan untuk partikel dengan diameter lebih dari 0,5 mikron adalah 325.000 partikel. Sedangkan untuk partikel dengan diameter lebih besar daripada 5 mikron, jumlah maksimalnya adalah 2.900. Sedangkan dalam kondisi operasional, maka jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan untuk diameter 0,5 mikron adalah 3.520.000. Anda bayangkan. Jadi untuk yang kelas B 352.000, yang kelas C adalah 3.520.000 partikel. Sedangkan untuk partikel yang lebih dari 5 mikron, jumlah partikel yang diperbolehkan adalah 29.000. Nah, apa implikasi dari persyaratan ini? Nanti kita akan pelan-pelan kita akan pelajari ya. Nah, sedangkan untuk ruang kelas D, dalam kondisi non operasional, jumlah partikel yang diperbolehkan per meter kubik untuk diameter lebih dari 0,5 mikron adalah 3.520.000 partikel. Sedangkan untuk yang lebih besar dari 5 mikron 29.000. Sedangkan untuk yang kondisi operasional tidak ditetapkan. Nah, demikian juga dari ruang kelas E. Untuk kondisi non operasional, jumlah maksimum partikel per meter kubik yang diperbolehkan untuk partikel diameter lebih 0,5 mikron adalah 3.250.000 partikel. Sedangkan untuk partikel yang dengan diameter lebih dari 5 mikron maksimal adalah 29.000 partikel. Sedangkan dalam kondisi operasional maka keduanya tidak ditetapkan. Nah, Anda lihat kan, jadi ruang kelas D persyaratannya sama dengan kelas E. Iya, sama, betul. Lalu kenapa kok dibedakan? Mengapa? Kenapa bedanya antara kelas D dengan kelas E apa? Nah, bedanya adalah kalau ruang kelas D digunakan untuk persiapan proses pembuatan produk-produk steril. Sedangkan kelas E adalah ruangan untuk digunakan produksi non steril. Jadi kalau kita akan memproduksi sediaan steril, maka kita harus punya ruangan kelas D, kelas C, kelas B, atau kelas A dan kelas A. Nah, sedangkan untuk produksi non steril, maka kita cukup hanya punya ruangan kelas E saja. Terus apa bedanya antara kelas D dengan kelas E? Sabar, nanti kita lihat ya pada slide berikutnya. Nah, selain jumlah, ini adalah kondisi tadi yang saya sampaikan bedanya antara kondisi operasional maupun non operasional. Kalau kondisi non operasional artinya adalah kondisi at rest. At rest itu artinya ada bangunannya, ada mesinnya, lengkap semuanya, tapi tidak ada personel di situ, tidak ada orang yang melakukan kegiatan proses produksi. Sedangkan kegiatan kondisi operasional atau in operation adalah ruangan, mesin, dan juga orang personel yang ada dalam ruang produksi tersebut untuk melakukan kegiatan produksi. Jadi beda antara operasional dan non operasional adalah seperti kondisi at rest dan in operation. Berbeda dengan pada waktu kita melakukan kualifikasi ruangan pada saat selesai proses dibangun, yaitu kondisi as built, di mana ruangan tersebut kosong, tidak ada mesin, tidak ada personel, jadi ruangannya kosong. Nah, ini adalah digunakan untuk kualifikasi ruangan pada saat kita membangun ruangan tadi. Jadi ada kondisi as built, at rest atau non operasional, dan in operation atau kondisi operasional. Nah, ini bedanya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana selain jumlah partikel, CPUB juga mensyaratkan parameter lain, yaitu suhu, kelembapan nisbi atau relative humidity atau RH, dan juga jumlah pertukaran udara per jamnya. Jadi tidak hanya jumlah partikel yang disyaratkan dalam CPUB, tetapi juga parameter lain, yaitu suhu dan kelembapan, kemudian jumlah pertukaran udara per jamnya. Nah, Anda lihat, untuk kelas A misalnya, suhunya adalah 16-25 derajat Celcius dengan RH 45-55%. Kemudian pertukaran udara yang disyaratkan adalah di bawah aliran udara laminar airflow, di mana kecepatan udaranya adalah 0,35 sampai 0,54 meter per detik. Ini adalah ukuran udara secara laminar. Artinya apa? Artinya tidak boleh udara yang turbulens atau berputar-putar. Kenapa? Karena digunakan untuk nanti proses produksi secara steril. Nah, kemudian kelas B, aliran udaranya turbulens, ya, suhu dan kelembapannya sama, kemudian persyaratan aliran udaranya adalah turbulens dengan jumlah pertukaran udara minimal 20 kali per jam. Nah, jadi untuk ruang kelas B tidak disyaratkan udaranya laminar,
tetapi pertukaran udaranya yaitu minimal 20 kali per jam. Sedangkan ruang kelas C suhu dan kelembapannya sama, kemudian disyaratkan jumlah pertukaran aliran udaranya adalah minimal 20 kali. Jadi ruang kelas C ini syarat udaranya adalah minimal 20 kali. Sedangkan ruang kelas D suhunya 20 sampai 27 derajat Celcius, kemudian kelembapan nisbinya 40 sampai 60%. Nah, juga ada persyaratan pertukaran udara yaitu minimal 20 kali per jam. Nah, nanti bagaimana cara menghitung pertukaran udara dan sebagainya nanti kita lihat pada saat kita melakukan pemantauan di slide yang berikutnya. Nah, ruang kelas A ini digunakan untuk pengisian dan pengolahan aseptis, termasuk pengisian salep mata, bubuk maupun suspensi yang steril. Kelas B adalah merupakan lingkungan latar belakang zona kelas A untuk pengolahan yang aseptis. Ya, jadi aseptis. Jadi untuk produksi aseptis kita perlu ruangan kelas A dan kelas B. Sedangkan ruang kelas C adalah merupakan untuk pembuatan larutan atau proses produksi yang non aseptis. Oke, jadi untuk proses produksi yang non aseptis kita perlu ruang kelas kelas A dan kelas C. Sedangkan yang aseptis kita perlu ruangan kelas A dan kelas B. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau kita memproduksi produksi yang aseptis atau tidak melalui pemanasan akhir, maka kita perlu ruang kelas D, ruang kelas C, kelas B dan kelas A. Ya, jadi kita tidak bisa langsung masuk dari kelas D langsung masuk kelas B, tapi harus melewati ruang kelas C, sehingga kita perlu ruangan kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D. Sedangkan kalau kita produksi ruang sediaan yang non aseptis atau melalui menggunakan pemanasan akhir yaitu dengan autoclave, maka kita cukup perlu ruangan kelas A, kelas C dan kelas D. Nah, jadi itu perbedaannya. Nah, sedangkan untuk yang non aseptis, non steril maksud saya, non steril adalah ruang keberseriannya adalah kelas E. Nah, syaratnya sama, suhunya 20-27 derajat Celcius, kemudian kelembapan nisbinya adalah maksimum 70%. Nah, Anda lihat, pertukaran udara per jamnya adalah 5-20 kali. Nah, beda kan? Meskipun persyaratan jumlah partikelnya sama, tapi persyaratan jumlah pertukaran udaranya berbeda, sehingga peruntukannya juga berbeda. Kalau kelas D digunakan untuk persiapan proses produksi steril, sedangkan untuk kelas E digunakan untuk produksi sediaan yang non steril. Nah, inilah CPUB. Jadi semuanya diatur sangat ketat sekali, begitu rincinya. Kelas E sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelas E umum dengan RH atau kelembapan relatif maksimum 70% dan ruang kelas E khusus, yaitu dengan untuk RH dengan RH maksimum 40%. Ruang E khusus ini digunakan untuk produksi produk-produk yang sensitif terhadap kelembapan. Misalnya apa? Misalnya tablet atau serbuk effervescent dan sebagainya. Jadi untuk produksi yang sangat sensitif terhadap kelembapan diperlukan ruang E khusus atau dibuat ruang E khusus tadi. CPUB juga mengatur, nah jadi kalau Anda lihat di sini, tadi yang si industri farmasi tadi, di sini ada ruang kelas E, di situ ada ruang kelas E khusus yang digunakan untuk memproduksi bahan-bahan atau obat-obat yang sensitif terhadap kelembapan. Kemudian juga ada ruang kelas E untuk digunakan produksi yang liquid atau yang cairan. Kemudian ada ruang kelas F untuk pengemasan, ruang kelas G digunakan untuk proses gudang. Tadi kan bedanya apa tadi bedanya? Masih kan nggak bedanya kelas F dengan kelas G? Nah, jadi untuk kelas G tidak memerlukan adanya ruang antara atau anteroom, sedangkan ruang kelas F untuk masuk ke dalam ruang kelas F harus melalui pintu atau ruang antara. CPUB juga mengatur tekanan, bagaimana cascade tekanan udara ke dalam ruang produksi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk untuk meminimalisir terjadinya cross contamination, baik antar produk maupun dengan lingkungan di sekitarnya. Secara umum aturan umumnya adalah bahwa udara dari luar ruang produksi maksudnya tidak boleh masuk ke dalam ruang produksi. Mengapa? Ya karena nanti bisa mencemari produk yang kita buat. Kenapa? Karena udara dari luar
jauh lebih banyak berdebu dan kotor dibandingkan dengan udara yang ada di dalam ruang produksi yang sudah diatur sangat ketat tadi jumlah partikelnya, sehingga tekanan udara di dalam ruang produksi harus lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara dari luar. Nah, jadi tekanannya dari sini, dari udara ruang produksi harus lebih tinggi daripada udara luar. Udara luar katakanlah 0 misalnya, maka sebelum masuk ruang produksi ada melalui ruang antara, di mana tekanan udaranya lebih besar daripada udara dari luar. Kemudian kita masuk ke koridor. Nah, koridor juga tekanannya lebih tinggi daripada di ruang antara, sehingga debu dari luar tidak bisa masuk ke ruang produksi. Nah, di koridor ini kita untuk di koridor ini kita ada pengaturan ya. Jadi untuk produk-produk yang non beta lactam atau secara umum maka tekanan seperti ini. Kemudian untuk proses jadi ini digunakan untuk proses produksi atau ruangan untuk produk yang berdebu, misalnya proses penimbangan, proses granulasi, proses tableting, proses capsulating atau coating dan sebagainya. Maka proses-proses tersebut adalah proses yang menghasilkan debu. Sehingga supaya debu tadi tidak kemana-mana, supaya tidak tidak mengkontaminasi ruangan yang lain, maka tekanan di dalam koridor harus lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara di ruang produksi. Anda lihat di situ. Jadi koridornya tekanannya lebih tinggi daripada ruang produksi, sehingga ini yang disebut dengan istilah clean koridor atau koridor bersih. Nah, sedangkan untuk produk-produk dalam proses pembuatannya tidak mengeluarkan debu, namun justru malah menarik debu, misalnya apa? Produksi sirup, krim, ointment. Nah, untuk produksi sediaan tersebut, maka tekanan udara di dalam ruang produksi harus lebih tinggi dibandingkan dengan koridor. Nah, jadi tekanan udara dalam ruang produksi lebih tinggi daripada di koridor. Supaya apa? Supaya debu atau kotoran dari koridor tidak masuk ke dalam ruang produksi. Kenapa? Karena produksi tadi adalah justru menarik debu, beda dengan yang tablet tadi atau granul tadi, produksinya justru mengeluarkan debu, menghasilkan debu, sehingga supaya debunya tidak ke koridor, maka tekanannya harus lebih rendah dibandingkan koridor. Nah, sedangkan ruang produksi untuk sirup, krim, karena dia menarik debu, maka tekanan udara dalam ruang produksi harus lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di koridor. Nah, ini istilahnya disebut dengan dirty koridor atau koridor kotor. Nah, jadi tidak heran kalau layout industri farmasi yang kita lihat tadi, yang tadi ini, sebentar, saya lihat. Nah, ini kita lihat ada memisahkan antara ruang kelas E untuk produksi solida atau solid dengan ruang produksi untuk liquid. Kenapa? Karena memang tekanan aturan tentang tekanan udara yang berbeda tadi. Oke. Nah, bagaimana kalau ternyata produk yang kita produksi termasuk golongan obat-obat yang mengandung bahan berbahaya dan memiliki sensitivitas yang tinggi? Misalnya apa? Misalnya obat-obat golongan beta lactam, misalnya penisilin, amoksisilin, ampicillin dan sebagainya. Atau obat-obat golongan cefalosporin, cefadroxil, cefalexin dan sebagainya. Atau produk hormonal atau hormon kelamin. Nah, untuk produk tersebut, maka aturan mainnya adalah udara dari luar tidak boleh masuk ke dalam ruang produksi karena bisa mencemari produk. Namun, udara dari dalam ruang produksi juga tidak boleh keluar. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan membahayakan orang-orang yang berada di sekitar pabrik tersebut. Mengapa kok membahayakan? Karena produk tersebut ada sebagian orang yang alergi atau memiliki hipersensitivitas terhadap kandungan obat-obat yang dapat menyebabkan terjadinya shock anafilaksis, sehingga udara dari dalam ruang produksi tidak boleh keluar. Jadi bukan hanya udara dari luar tidak bisa masuk, tetapi juga dari dalam tidak boleh keluar. Nah, untuk produk-produk seperti ini maka kita gunakan pengaturan tekanan udara secara khusus. Ada dua macam tipe pengaturan tekanan udara ini, yaitu menggunakan sistem bubble airlock, di mana udara dari dalam ruang produksi tidak boleh keluar karena terhalang oleh adanya bubble airlock ini. Demikian pula dari udara dari luar tidak bisa masuk ke dalam ruang produksi. Kenapa? Karena terhalang juga oleh adanya udara dari bubble airlock tersebut. Anda lihat di situ ada ruang antara dua, yaitu bubble airlock, di mana tekanannya lebih tinggi dibandingkan ruang antara di sebelahnya dan juga dari koridor, sehingga debu dari luar tidak bisa masuk ke dalam ruang produksi,
sedangkan dari ruang produksi juga tidak bisa keluar, tertahan oleh adanya bubble airlock tadi. Nah, kemudian sistem yang kedua adalah menggunakan sistem sink airlock, yaitu di mana udara dari luar, ya, udara luar tertahan di dalam sink airlock tadi. Demikian juga dengan udara dari ruang produksi juga tertahan di dalam airlock. Nah, ini disebut dengan sink airlock. Jadi udara luar tidak bisa masuk karena di situ ada dua penghalang, yaitu ruang antara dengan udaranya di situ. Kemudian yang dari antara tertahan dalam sink airlock karena tekanan udaranya lebih kecil daripada dari ruang antara. Kemudian ruang antara yang sebelahnya juga ada di sini. Nah, kemudian juga ada masuk ke ruang koridor produksi. Nah, sehingga ada dua macam pilihan untuk produksi pengaturan tekanan udara untuk produksi beta lakta maupun yang hormon kelamin ini, yaitu menggunakan sistem bubble atau menggunakan sistem sink airlock. Nah, mana yang mau dipilih? Nah, ini sangat tergantung apa? Tergantung dari kajian risiko mutu yang kita lakukan. Pertimbangkan untung dan ruginya sistem yang kita pilih, dan juga tergantung dari produk apa yang kita produksi nantinya. Nah, untungnya kita sudah belajar tentang kajian risiko mutu kan, jadi lebih paham kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam melakukan kajian risiko tadi. Jadi ada 3 jenis pengaturan tekanan udara ruang antara maupun PTH. PTH itu pass-through head-stage, kayak passbox atau pass-through begitu, untuk bisa memisahkan antara satu ruangan dengan ruangan kelas yang lain, yaitu cascade baik menggunakan clean maupun dirty corridor, atau menggunakan bubble airlock maupun menggunakan sink airlock. Mana yang kita pilih? Ya, betul sekali tergantung dari kajian risiko atau quality risk management yang kita lakukan. Nah, dalam pengaturan perbedaan tekanan tersebut ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Untuk antar ruangan yang berbeda kelasnya, termasuk ruang penyangga udara atau ruang antara atau airlock, didesain antara 10 Pascal dan 15 Pascal saat pintu-pintunya dalam kondisi tertutup normal. Jadi perbedaan tekanan udara antar kelas yang berbeda, maka perbedaan tekanan udaranya adalah antara 10 atau 15 Pascal. Kemudian pertimbangkan jangan sampai terjadi tekanan absolut di atas 37 Pascal antara yang paling dari udara luar dengan tekanan yang paling tinggi. Itu namanya disebut dengan tekanan absolut. Jadi misalnya kan tadi plus 1, plus 2, plus 3. Nah, plus 3-nya itu maksimal adalah 30 Pascal. Tidak boleh lebih dari 37 Pascal. Kenapa? Karena dapat mengakibatkan kebocoran udara yang berlebihan. Kemudian dapat mengganggu struktur bangunan dan akan menyulitkan membuka dan menutup pintu. Kalau tekanannya terlalu tinggi perbedaannya, maka untuk buka dan menutup pintu menjadi sangat sulit. Atau bukan juga kadang-kadang pintunya suaranya keras, blak gitu. Nah, sehingga ini harus diatur jumlah tekanan udaranya tadi. Kemudian ruangan-ruangan yang mempunyai kelas kebersihan yang sama, di mana salah satu ruangan lebih tinggi atau lebih kritis, maka tekanannya sedikit lebih tinggi daripada yang lain, yaitu kira-kira 15 Pascal. Tadi seperti tadi, antara ruang kelas cairan produksi untuk padat dan produksi cair tadi kan sama-sama kelasnya, tapi berbeda pengaturannya. Maka perbedaan tadi, karena ini satu kelas, yaitu kelas E, maka perbedaannya cukup 5 Pascal saja. Kira-kira begitu. Nah, ini juga desain dari area penimbangan, ya. Area penimbangan juga perlu didesain supaya tidak terjadi cross contamination juga, dan juga debu dari ruang penimbangan tidak kemana-mana. Ini kelas G, masih ingat kelas G tadi kelas apa? Dari mana kira-kira? Betul, ya, dari gudang. Gudang adalah kelas G. Nah, dari gudang kelas G tadi masuk ke situ, maka tekanan situ masuk ke airlock, yaitu di kelas E, di mana tekanan udara dari airlock tadi lebih tinggi daripada yang adalah udara luar. Kemudian sedangkan udara di airlock lebih tinggi juga di di wait boot-nya. Kemudian di staging out-nya juga lebih tinggi daripada yang di wait boot-nya. Kemudian dari koridornya juga lebih tinggi daripada dari ruang penimbangan. Apa tadi alasannya? Kenapa kok ruang penimbangan lebih rendah tekanan udaranya dibandingkan dengan yang di koridor? Iya, karena penimbangan adalah proses yang menimbulkan atau menghasilkan debu, sehingga tekanan udaranya harus lebih kecil dibandingkan dengan koridor. Yang disebut dengan apa tadi sebutannya? Sebutannya adalah clean koridor. Nah, hal juga yang diatur dalam CPUB adalah pertukaran udara atau air change yang tadi, ya, perubahan pertukaran udara dari yang membedakan antara kelas E dengan kelas D tadi.
Tujuannya apa? Tujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Kemudian untuk menentukan kecepatan penentuan pemulihan kondisi ruangan dari kondisi operasional kembali ke kondisi non operasional. Jadi pertukaran udara ini sangat mempengaruhi kecepatan pemulihan ruangan. Tadi kan ada istilah ruang non operasional dan operasional, at rest dan in operation. Nah, yang sangat mempengaruhi tadi adalah kecepatannya adalah jumlah kecepatan pertukaran udara, berapa kali per jamnya. Nah, rule of thumb-nya adalah untuk ruang kelas D dan kelas E adalah 6 hingga 20 pertukaran udara per jam. Untuk ruang kelas C tadi disebutkan adalah minimal 20 kali per jam atau 20 hingga 40 kali pertukaran udara per jam. Untuk ruang kelas B tadi disebutkan juga minimal 20, maka disarankan oleh dari buku petunjuk teknis tadi adalah 40 sampai 60 kali pertukaran per jam. Sedangkan ruang kelas A menggunakan udara laminer, jadi berbeda dengan ketiga ruang kelas tadi. Untuk waktu pemulihan yang disarankan adalah 15 sampai 20 menit. Nah, pertukaran udara tadi akan mempengaruhi waktu pemulihan dari kondisi in operation ke kondisi yang at rest. Kita sudah memahami bagaimana persyaratan bangunan dan ruang produksi yang akan kita gunakan sesuai dengan jenis sediaan yang akan kita produksi. Nah, untuk bisa memenuhi persyaratan tersebut, maka kita perlu sebuah fasilitas yang bisa mengatur sistem tata udara di dalam ruangan tersebut. Fasilitas tersebut adalah HVAC atau singkatan dari Heating, Ventilating, dan Air Conditioning. Tapi apa sebenarnya HVAC itu? HVAC adalah merupakan suatu sistem yang mengkondisikan lingkungan melalui pengendalian suhu, kelembapan relatif, pergerakan, dan mutu udara termasuk jumlah partikel serta uap yang ada dalam udara. WHO menyebutkan bahwa terdapat 3 peran sentral dari sistem tata udara ini yang perlu dipertimbangkan, yaitu perlindungan terhadap produk, perlindungan terhadap personel, dan perlindungan terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Sistem tata udara ini memegang peranan sangat penting di dalam industri farmasi untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan pembuatan produk. Kemudian memastikan bahwa produksi obat yang bermutu dan aman bagi para penggunanya, serta memberikan lingkungan kerja yang nyaman bagi personel yang melakukan proses pembuatan obat tadi. Sistem tata udara juga dapat memberikan perlindungan pada lingkungan di mana terdapat bahan berbahaya melalui pengaturan sistem pembuangan udara yang efektif dan aman dari produk tersebut. Karena begitu pentingnya sistem tata udara, maka sistem tata udara ini perlu didesain, dibuat, dikomisioning, dikualifikasi, dioperasikan, dan dirawat dengan tepat sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jadi, Air Handling System atau AHS adalah merupakan cerminan dari penerapan CPOB dan yang membedakan antara industri farmasi dengan industri yang lainnya. Untuk itu, AHS atau AHU ini perlu dikendalikan dan dikualifikasi, serta dipantau dan dilaksanakan secara cermat sesuai dengan regulasi atau persyaratan yang berlaku. Karena kualitas dari HVAC atau AHU akan berdampak langsung terhadap kualitas produk atau mutu produk. Dalam melakukan desain sistem HVAC yang akan kita pasang atau kita install, maka kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pola aliran personel, peralatan, dan material. Sehingga pada saat awal kita melakukan desain ini, kita lihat bagaimana layout-nya atau flow of process-nya dan flow of people-nya, sehingga kita bisa mendesain HVAC ini dengan tepat. Kemudian bagaimana kita juga harus lihat bagaimana sistem pembuatannya, apakah terbuka atau menggunakan sistem yang tertutup. Ini juga sangat berpengaruh terhadap desain HVAC yang akan kita buat nantinya. Kemudian kita tahu bagaimana perkiraan kegiatan pembuatan di setiap ruangannya. Jadi setiap ruangan kita harus tahu ruangan ini diperuntukannya untuk apa, digunakan untuk produksi apa, bagaimana sifat-sifatnya dan sebagainya. Sehingga kita bisa mendesain HVAC dengan tepat. Kemudian kita harus tahu juga bagaimana tata letak arsitekturnya. Tadi yang saya sampaikan, yaitu layoutnya seperti apa, arsitekturnya bagaimana, berapa tingginya, berapa volumenya, berapa luasnya, berapa ruangannya dan sebagainya. Kemudian kita juga tahu bagaimana finishing dan kerapatan dari konstruksi ruangan yang akan kita install tadi. Kemudian lokasi dan konstruksi pintu, ini juga sangat penting sekali. Karena apa? Karena pintu ini akan menentukan pola aliran udara di dalam ruangan, sehingga kita harus tahu di mana lokasi dan juga bagaimana kerapatan pintunya. Kemudian strategi ruang penyangga udara yang akan kita lakukan. Apakah menggunakan sistem tadi, apakah bubble, apakah sink, apakah cascade dan sebagainya. Sehingga strategi ruang
penyangga udara ini sangat penting sekali. Kemudian juga strategi pembersihan dan penggantian pakaian. Nah, tadi juga disebutkan bagaimana ruang ganti pakaian juga sangat berpengaruh terhadap flow of process dan flow of people tadi. Kemudian kita juga harus tahu berapa kebutuhan area untuk peralatan sistem tata udara dan juga jaringan saluran udara atau ductwork-nya. Ini penting sekali terutama untuk nanti dalam perawatan HVAC ini, karena biasanya akan menggunakan berada di luar atau di atas plafon. Saya pernah punya pengalaman bagaimana susahnya kalau plafon kita terlalu pendek, sehingga pada saat kita melakukan pemeliharaan sangat susah sekali. Nah, ini harus kita perhatikan kebutuhan area untuk perawatan tadi. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana lokasi pemasukan, pengeluaran, dan juga pembuangan udaranya. Nah, ini juga penting sekali supaya pembuangan udara dari HVAC tadi tidak mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, inilah hal penting yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan desain dari sistem HVAC yang akan kita install. Nah, kemudian dalam menentukan kelas hygiene atau kita menentukan kelas kualitas kelas ruangan tadi, maka ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan. Jadi suatu ruangan disebut kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, atau kelas E, maka tergantung dari sejumlah parameter ini. Yang pertama adalah jumlah partikel di udara lingkungan. Jadi kelas A, kelas B, kelas C tadi tergantung dari jumlah partikelnya. Kemudian jumlah mikroba di udara lingkungan dan di permukaan objek. Ini terutama digunakan untuk menentukan kelas kebersihan di ruang produksi steril. Kemudian jumlah pergantian udara atau air change-nya. Kemudian kecepatan aliran udara atau air flow-nya dan juga pola aliran udaranya. Tadi sudah jelas bagaimana perbedaan ruang kelas A dan kelas B, tergantung dari pola aliran udara, apakah laminar, apakah turbulence. Kemudian juga ditentukan dari filternya. Nah, filter ini menentukan termasuk jenis dan posisi. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menentukan posisi dari filter ini, sangat menentukan dari kelas ruangan tadi. Kemudian yang juga sangat penting, parameter penting adalah perbedaan tekanan antar ruangan. Tadi kita sudah belajar bagaimana menentukan perbedaan tekanan ruangan, apakah menggunakan cascade, apakah menggunakan bubble airlock, atau menggunakan sink airlock. Ini sangat menentukan juga ruang kelas yang kita gunakan tadi. Kemudian yang juga penting adalah temperatur dan kelembapan relatif yang dipersyaratkan dalam CPOB. Ini juga merupakan parameter yang harus kita perhatikan dalam menentukan kelas hygiene dari ruang produksi yang akan kita buat nantinya. Nah, ini adalah beberapa parameter kritis dalam HVAC, penentuan HVAC, yaitu yang pertama adalah suhu, kemudian kelembapan, kemudian partikel udara baik yang viable maupun yang non viable. Ini terutama digunakan untuk produksi steril nantinya. Kemudian perbedaan tekanan antar ruangan dan juga pola aliran udara, kemudian volume aliran udara dan juga pertukaran udara, sistem filtrasi, dan ini perlu dipertimbangkan juga bagaimana klasifikasi ruangannya, produk dan bahan yang akan diproduksi dalam ruangan tadi, jenis prosesnya, apakah padat, apakah cairan, apakah semi padat, apakah produksi steril, dan sebagainya. Kemudian juga prosesnya, apakah terbuka, apakah dengan menggunakan proses yang tertutup. Ini semua adalah parameter-parameter kritis yang harus kita perhatikan dalam kita mendesain atau memasang HVAC yang akan kita lakukan. Nah, ada beberapa jenis tipe sistem tata udara. Ada menggunakan ada tata udara menggunakan sistem HVAC system, kemudian ada menggunakan centralized air condition atau AC sentral, biasanya menggunakan disebut dengan split duct. Kemudian ada juga wall type air condition atau AC split. Nah, mana yang cocok? Tentunya sangat tergantung dari kajian risiko mutu dan tergantung juga dari produk yang akan kita produksi di ruangan tersebut. Contoh misalnya kalau kita hanya memproduksi obat-obat luar yang tidak terlalu kritis, katakanlah balsam atau produk-produk yang obat luar, misalnya bedak tabur misalnya dan sebagainya. Mungkin cukup kita menggunakan split duct atau menggunakan AC split. Nah, tapi sekali lagi tergantung dari hasil kajian risiko mutu yang kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mendesain suatu sistem tata udara untuk produk yang tidak terlalu kritikal, dan kita diperbolehkan oleh Badan POM untuk melakukan menggunakan sistem tata udara yang tidak harus menggunakan HVAC. Mengapa? HVAC ini sangat mahal sekali harganya dibandingkan dengan dua tipe yang lain, yaitu split duct maupun AC split, harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan kedua tadi. Nah, mengapa HVAC sering juga disebut dengan AHU atau AHS? AHU adalah singkatan dari Air Handling Unit, sedangkan AHS adalah Air Handling System.
Nah, kenapa? Karena AHU ini terdiri dari beberapa alat atau mesin yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu sistem tata udara yang dapat mengontrol suhu, kelembapan, tekanan udara, tingkat kebersihan, pola aliran udara, serta jumlah pergantian udara di ruang produksi sesuai dengan persyaratan ruangan yang telah ditentukan. Jadi AHU ini ada banyak alat atau mesin yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, alat-alat ini kemudian dirangkai menjadi satu sistem yang disebut dengan HVAC, sehingga HVAC disebut juga AHS, disebut juga dengan AHU. Nah, AHS sendiri terdiri dari cooling coil atau evaporator atau sering disebut dengan kondensor, ya, beberapa orang menyebut sebagai kondenser. Kemudian ada static pressure fan atau blower atau fan, disebut dengan motor fan. Kemudian ada filter. Nah, filter ini digunakan untuk menyaring udara supaya jumlah partikel yang masuk ke dalam ruang produksi bisa kita kontrol, kita kendalikan. Ada banyak jenis filter, ada pre-filter, ada medium filter, ada HEPA filter, ada ULPA filter, macam-macam, tergantung dari kualitas udara yang akan kita tentukan nantinya. Kemudian ada ducting. Ducting ini adalah saluran untuk menyalurkan udara bersih dari unit AHU tadi ke dalam ruangan. Kemudian untuk mengatur volume udara yang masuk ke dalam ruang produksi, kita ada namanya volume damper atau damper. Fungsinya adalah mengatur volume atau jumlah udara yang masuk ke dalam ruangan. Gunanya buat apa? Untuk mengatur tekanan udara di dalam ruangan tadi. Nah, ini adalah contoh skema unit dari HVAC atau AHU, ya. Di situ ada condensing unit, gunanya adalah untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang masuk ke dalam ruang produksi. Nah, jadi udara yang ada dalam sekitar kita ini sangat lembab. Kenapa lembab? Karena dia mengandung uap air. Nah, supaya RH-nya turun, maka diapain? Ya, uap airnya dihilangkan. Dengan cara apa? Nah, ada dua cara. Yang pertama dilakukan pemanasan atau diheating. Maka di dalam AHU juga ada unit heatingnya. Digunanya buat apa? Buat untuk menghilangkan uap air dalam udara tadi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah dengan cara diperes. Diperes dengan cara apa? Didinginkan. Jadi kalau udara itu dingin, maka uap airnya akan turun, netes menjadi air. Nah, seperti Anda lihat, kalau Anda lihat ada ruangan yang pakai AC split itu, maka ada keluar air, titik-titik airnya, keluar airnya. Dari mana airnya? Dari uap air yang diperes tadi, sehingga keluarlah airnya tadi. Nah, sehingga udaranya menjadi kering, kelembapannya menjadi turun. Nah, ini fungsi dari condensing unit tadi. Nah, udara dari luar tadi kemudian kita saring dulu menggunakan pre-filter. Nah, biasanya dalam menggunakan yang disebut dengan fresh air. Fresh air ini adalah udara segar yang masuk ke dalam sistem. Untuk sistem yang resirkulasi biasanya antara 10-20% dari udara luar dipasok untuk sebagai sistem tadi. Ada volume damper yang mengatur jumlah udaranya, kemudian ada mixing box yang digunakan sebagai untuk mixing, mencampur antara udara luar tadi dengan udara yang diresirkulasi. Ada pre-filter supaya debu yang dari luar tidak masuk ke dalam sistem HVAC kita. Ada cooling coil digunakan sebagai untuk pendingin udara, untuk memeras tadi udara yang masuk. Nah, kemudian ada fan unit atau blower. Nah, gunanya buat apa? Untuk menggerakkan udara tadi dari energi listrik menjadi energi gerak. Ada reheating. Nah, reheater ini gunanya buat apa tadi? Untuk menurunkan kelembapan sehingga sesuai dengan persyaratan. Itu tadi apa persyaratannya? Kalau E khusus maka persyaratannya adalah 40%, sedangkan untuk yang E umum RH-nya adalah maksimum 70%. Kalau udara luar di kita ini berapa? Ya, kalau hujan deras ya 100% kelembapannya. Kalau udara biasa biasanya antara 90 sampai 95%. Jadi udara kita ini sangat panas dan lembab, sehingga kalau kita gunakan sebagai masuk ke dalam ruang produksi, maka tabletnya akan menjadi rusak. Kenapa? Karena kelembapannya sangat tinggi sekali. Nah, sebelum masuk ke ruang ke ducting ada namanya pre-filter. Di situ ada pre-filter, kemudian ada medium filter, dan kemudian gunanya di belakangnya ada final filter. Nah, tergantung dari ruang kelas yang Anda install HVAC ini. Untuk yang menggunakan kelas E maupun kelas D, maka final filter ini bisa kita pasangin HEPA filter. Sedangkan untuk yang kelas C maupun yang kelas A dan kelas B, maka final filternya ada dalam ruangan masing-masing. Nah, kita lihat bagaimana fungsi dari masing-masing komponen atau alat tadi.
Yang pertama adalah cooling coil atau evaporator. Fungsinya apa? Ya tadi sebutkan bahwa untuk mengontrol suhu dan kelembapan relatif atau RH udara yang akan didistribusikan ke dalam ruang produksi. Ini adalah pendingin udara, gunanya adalah untuk mengontrol suhu dan kelembapan udara. Kalau udara luar mungkin sangat panas, bisa sampai suhu 34 derajat atau 30 derajat sampai 35 derajat. Nah, padahal dari persyaratannya berapa? Ada yang suhunya maksimal 27 derajat, ada yang maksimal 25 derajat dan sebagainya. Sehingga perlu dilakukan pendinginan atau penurunan suhu tadi. Dengan cara apa? Dengan menggunakan alat yang disebut dengan cooling coil atau evaporator ini. Nah, kemudian blower. Blower fungsinya adalah menggerakkan udara di sepanjang sistem distribusi udara yang terhubung dengan alat tadi. Nah, blower ini adalah merubah energi listrik menjadi energi gerak. Kalau Anda lihat kipas angin itu adalah energi listrik yang dirubah menjadi energi gerak sehingga mengalirkan udara dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, aliran udara ini dapat kita atur. Tadi dapat mengatur jumlah atau debit udara yang masuk ke dalam ruang produksi sehingga tekanan dan pola udara masuk ke ruang produksi tadi dapat dikontrol. Tadi kan kita ada persyaratan tentang tekanan udara. Nah, tekanan udara tadi bagaimana cara kontrolnya? Dari udara yang debit ini, dari jumlah udara yang kita gerakkan ini. Yang menggerakkan siapa? Ya, si blower ini yang menggerakkan. Nah, kemudian komponen juga yang penting adalah filter atau penyaring udara. Fungsinya adalah untuk mengendalikan dan mengontrol jumlah partikel dan mikroorganisme yang dapat mengkontaminasi udara yang masuk ke dalam ruang produksi. Tadi kita sudah belajar tentang ruang kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan sebagainya. Yang menentukan ruang kelas tadi apa? Jumlah partikel. Nah, jumlah partikel ini dapat kita kontrol jumlahnya dengan cara apa? Dengan cara difilter atau disaring. Nah, filter ini masih macam-macam. Ada namanya disebut dengan pre-filter. Nah, ini bahannya bisa yang washable ataupun yang unwashable atau yang tidak bisa dicuci. Untuk yang pre-filter yang dipasang di depan unit AHU yang memfilter udara luar tadi, biasanya kita gunakan yang tipe washable atau yang bisa dicuci. Nah, efisiensi dari filter ini adalah 30-40%. Artinya apa? Artinya 30-40% debu atau udara bisa tersaring oleh pre-filter ini. Kemudian ada medium filter. Medium filter ini adalah digunakan untuk menyaring udara. Biasanya tipenya adalah unwashable. Efisiensinya adalah 85-95%. Artinya apa? Artinya jumlah partikel atau debu yang dalam udara tadi yang bisa tersaring adalah 85-95% tersaring oleh filter ini. Beberapa persyaratan di CPOTB cukup menggunakan medium filter ini. Kenapa? Karena persyaratan udaranya yang tidak terlalu ketat dibandingkan dengan yang ada di obat. Nah, sedangkan untuk yang di produksi obat, kita menggunakan filter yang disebut dengan HEPA filter. HEPA filter adalah singkatan dari High Efficiency Particulate Air. Artinya apa? Artinya adalah filter yang sangat efisiensinya sangat tinggi sekali. Di mana bahan ini menggunakan bahan yang tidak bisa dicuci atau unwashable. Efisiensinya adalah 95% sampai 99,997%. Jadi 99,997% dari udara itu tersaring semuanya. Jadi hanya 0,003% dari udara yang tidak tersaring. Jadi bisa dibayangkan betapa bersihnya udara yang disaring menggunakan HEPA filter ini. HEPA filter biasanya kita gunakan adalah menggunakan tipe yang H14. H14 ini adalah 99,95%. Jadi 99,95% atau 97%. Nah, untuk yang 99,997% ini menggunakan yang disebut dengan ULPA atau Ultra Light Particulate Air. Jadi betul-betul udaranya sangat bersih sekali. Terutama ini digunakan untuk produksi steril yang aseptis, memerlukan udara yang sangat bersih karena tidak boleh ada satupun kuman atau partikel udara yang bisa masuk ke dalam ruang produksi tadi. Nah, ini harus ada sertifikat dan juga ada label yang menunjukkan bahwa filter tadi sudah betul-betul sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Nah, inilah adalah unit dari air handling yang ada dalam ruang biasanya ada di dalam belakang ruang produksi. Di dalamnya situ, di dalam box itu ada pre-filternya, ada blowernya, ada heaternya, ada pre-filternya, ada medium filternya dan sebagainya.
Nah, ini bisa diatur speed controlnya, jika terlalu besar maka bisa kita turunkan. Nah, kemudian ada filter gauge atau anemometernya yang digunakan untuk melihat integritas dari si filter tadi. Nah, jadi ini adalah air handling unit yang kita gunakan di dalam ruang produksi yang untuk memasok udara bersih ke dalam ruang bersih tadi. Nah, kemudian udara yang sudah dihasilkan tadi, sudah bersih tadi, kemudian dilewatkan dari unit menuju ke ruang produksi melalui apa? Melalui ducting. Ducting ini adalah fungsinya sebagai saluran tertutup tempat mengalirnya udara yang menghubungkan blower yang ada dalam unit AHU tadi dengan ruangan produksi. Nah, ducting ini terdiri dari saluran udara yang masuk dan saluran udara yang keluar. Jadi baik udara masuk ke ruang produksi maupun udara yang keluar dari ruang produksi masuk ke dalam AHU lagi, maka melalui yang disebut dengan ducting. Jadi ada ducting inlet, ada ducting outlet. Nah, ducting ini dilapisi insulator untuk menahan penetrasi panas dari udara luar. Jadi supaya mempertahankan udara yang sudah didinginkan oleh condensing tadi, maka supaya tidak terpengaruh oleh udara luar yang panas. Apalagi biasanya ducting ini letaknya ada di bawah atap dari pabrik yang sangat panas sekali. Atapnya biasanya dari seng atau dari galvanil sehingga panas sekali, sehingga perlu dilapisi insulator untuk menahan penetrasi panas dari luar. Nah, untuk mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam ruang produksi, maka diperlukan yang disebut dengan volume damper. Volume damper ini fungsinya apa? Untuk mengatur jumlah atau debit udara yang dipindahkan ke dalam maupun keluar dari ruangan. Jadi volume damper ini ada yang inlet, ada yang outlet, ada yang grill, ada yang diffuser. Nah, diffuser grillnya ini kalau Anda lihat di kantor misalnya gitu, ini adalah office type, seperti kayak sarang laba-laba gitu ya, dari atas itu ini adalah inletnya, sedangkan kemudian outletnya adalah disebut dengan grill, jadi diffuser dan grill. Nah, kalau Anda lihat di sepanjang koridor itu juga ada diffuser dan grill dan seterusnya. Nah, CPUB dari mulai CPUB 2012 diatur bahwa untuk instalasi lubang udara yang masuk diffusernya diatur, untuk inletnya di atas sedangkan outletnya ada di bawah, atau disebut dengan low return duct. Jadi atau low return grill. Karena apa? Karena letaknya ada di bawah ruang produksi. Fungsinya apa? Supaya semua bagian dari ruangan tadi tersapu oleh udara bersih yang berasal dari inletnya tadi. Sedangkan outletnya karena dia menarik udara dari ruangan, sehingga fungsinya adalah menarik udara sehingga untuk bisa dikeluarkan melalui ducting outlet tadi. Nah, ada beberapa tipe tentang grill ini, diffuser ini ya. Ada high induction of phase type diffuser. Nah, ini yang perlu dihindari, tidak boleh. Kenapa? Karena ini tidak bisa menyapu semua ruangan, karena hanya berputar-putar di atas saja. Makanya ini tidak diperbolehkan oleh Badan POM maupun dari WHO. Seperti yang ini tidak diperbolehkan. Jadi untuk tipe seperti ini sudah tidak diperbolehkan lagi oleh Badan POM. Nah, yang direkomendasi apa? Yang direkomendasi adalah menggunakan perforated plate diffuser. Ini seperti kayak plat begitu yang dilubang-lubangi. Jadi ada perforated. Nah, kenapa ini direkomendasi? Karena dia bisa menyapu semua ruangan oleh udara bersih. Nah, ini yang direkomendasikan oleh WHO maupun oleh Badan POM. Ada juga yang tipe SWIRF ya, low induction swift diffuser. Ini juga lebih disukai. Kenapa? Karena dia bisa menyapu semua ruangan sehingga udara bersih bisa mencapai ke sudut-sudut ruangan yang ada dalam ruangan tadi. Nah, ada 3 kategori dasar untuk pemasangan dari HVAC ini, yaitu yang pertama adalah menggunakan sistem full fresh air atau yang sering juga disebut dengan one screw, di mana udara segar ini dipasok adalah 100% udaranya segar. Nah, biasanya sistem ini digunakan untuk fasilitas yang menangani atau menggunakan pelarut atau produk yang sangat beracun, sehingga untuk mencegah supaya udara tadi tidak tercemar, terdisirkulasi kemana-mana, maka digunakanlah sistem yang disebut dengan full fresh air ini. Ini sangat membutuhkan energi yang sangat besar. Kenapa? Karena udara luar kan sudah panas, berdebu lagi, sehingga diperlukan effort yang besar sekali untuk bisa mencapai udara bersih sehingga masuk ke dalam ruangan tadi. Tetapi ini akan mencegah pencemaran udara, terutama untuk produk yang beracun maupun yang berbahaya. Nah, ini adalah contoh pemasangan di industri. Jadi
semuanya full 100% menggunakan total fresh air. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana persyaratan udara yang dibuang tadi, ya, supaya lingkungan di sekitarnya juga tidak tercemar karena adanya bahan beracun tadi, sehingga perlu dilakukan menggunakan HEPA filter nantinya. Yang sistem yang kedua adalah menggunakan sistem resirkulasi. Nah, ini yang banyak diadopsi oleh seluruh industri farmasi di Indonesia. Kenapa? Karena ini membutuhkan energi yang lebih hemat dibandingkan yang full fresh 100% tadi. Kenapa? Karena udara yang dari ruangan ini kemudian kita putar kembali, dilewatkan kembali kepada HVAC, sehingga dari udara yang dari suplai dari AHU masuk melalui ducting, masuk ke dalam ruang produksi, kemudian ditarik melalui outletnya, lewati ducting, masuk ke AHU lagi, jadi diputar terus. Nah, putaran ini yang disebut dengan jumlah pertukaran udara tadi, yang kalau di kelas E tadi adalah minimal, di kelas D adalah minimal 20 kali, sedangkan di kelas E adalah 6 sampai 12 kali tadi. Nah, ini disebut dengan air change, yang semakin cepat perputarannya maka udaranya semakin bersih. Nah, kenapa semakin bersih? Karena semakin sering disaring. Nah, sering disaring di AHU tadi, sehingga udara yang masuk ke dalam ruangan juga semakin bersih. Nah, ini yang menjadi ini yang perlu diperhatikan adalah fresh air-nya. Kenapa? Karena udara yang diputar terus, maka oksigennya akan berkurang. Karena kalau ada manusia di situ, dia menghirup udara, oksigen, kemudian mengeluarkan CO2. Kalau tidak diberi fresh air, maka udaranya akan menjadi kekurangan oksigen. Nah, ini perlu diperhatikan adalah jumlah fresh air-nya sebagai pemasok udara segar, pemasok oksigen ke dalam sistem tadi. Biasanya 10-20% sistem resirkulasi ini dipasok atau diberikan udara segar atau fresh air tadi. Nah, kemudian untuk beberapa proses yang menggunakan bahan yang berbahaya, terutama yang daerah kontaminasi sangat tinggi, maka digunakan sistem yang disebut dengan sistem ekstraksi atau exhausting. Nah, ini biasanya menggunakan lemari, menggunakan tudung begitu, secara tertutup sirkuit. Gunanya apa? Gunanya untuk membuang udara atau uap yang berbahaya tadi. Nah, sehingga disebut dengan sistem ekstraksi atau exhausting. Nah, ini adalah sistem HVAC untuk beberapa kelas produksi yang sudah kita bahas tadi, ya. Kita mulai dari sistem HVAC untuk ruang kelas A dan kelas B. Masih ingat kira-kira kelas A dan kelas B digunakan untuk apa? Ya, betul sekali. Digunakan untuk produksi yang steril, yang aseptis. Kenapa aseptis? Aseptis karena tidak menggunakan pemanasan akhir atau menggunakan pemanasan akhir sebagai proses sterilisasi. Jadi sterilisasinya dari mana? Ya, dari prosesnya. Prosesnya dari apa? Dari aseptis. Kenapa? Karena bahannya tidak tahan terhadap pemanasan, sehingga harus digunakan produksi steril secara aseptis. Karena kita menggunakan sistem aseptis, maka ruangan yang kita gunakan adalah kelas A dan kelas B. Tadi kita sudah belajar bahwa kelas A dan kelas B ini tidak berbeda persyaratannya. Yang berbeda apa? Hanya pola aliran udaranya. Kalau udara di kelas A, pola aliran udaranya adalah laminer, sehingga kita bekerja di bawah laminar airflow (LAF). Sedangkan kelas B udaranya adalah turbulence. Nah, sehingga kelas A ini berada di dalam ruang kelas B. Jadi untuk produksi yang aseptis kita menggunakan ruang kelas A yang berada di dalam ruang kelas B. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan jumlah partikel yang sedemikian ketat, maka kita tidak menggunakan HEPA filter, tapi menggunakan FFU. Apa itu FFU? Yaitu Final Fan Unit. Nah, Final Fan Unit ini di dalamnya sudah ada HEPA filternya. Biasanya bukan HEPA filter, biasanya malah justru ULPA filter, ya, ULPA. Jadi menggunakan U15. Tipe filternya adalah U15. Kenapa? Karena begitu ketatnya persyaratan dari ruang kelas B ini, ya. Kelas B ini syaratnya sama, jumlah partikelnya dengan kelas A, yang berbeda hanya tipe atau pola aliran udaranya saja. Jadi untuk kelas A dan kelas B ini kita gunakan FFU atau filter fan unit, yang di dalamnya sudah ada ULPA atau HEPA tadi. Nah, sedangkan untuk ruang kelas C digunakan apa kelas C? A dan C digunakan untuk produksi yang non aseptis atau menggunakan sterilisasi
akhir. Biasanya digunakan untuk produk-produk yang tahan terhadap pemanasan. Nah, ini biasanya memberikan jaminan sterilitas yang sangat tinggi. Kenapa? Karena semua produknya disterilisasi akhir, sehingga produknya betul-betul steril. Nah, sehingga untuk steril, karena ini menggunakan sterilisasi akhir, maka proses produksinya cukup menggunakan ruang kelas C. Ya, jadi produksinya di bawah laminar airflow di kelas A yang berada di dalam ruang kelas C. Jadi ruangnya kelas A, di bawahnya adalah ruang kelas C. Nah, untuk kelas C ini tidak perlu menggunakan FFU, tetapi cukup hanya menggunakan apa yang disebut dengan HEPA filter. HEPA filternya terpasang di atas atau di atas plafonnya, di atas langit-langitnya. Nah, kalau kita lihat menggunakan FFU, maka kita perlu suatu ruangan khusus di atas ruang produksi. Ya, FFU ini mengambil udara dari namanya plenum. Plenum itu adalah sebuah ruangan yang terkontrol yang berada di atas dari ruang produksi. Jadi kalau kita gambar begitu, kira-kira bentuknya adalah ada di atas ruangan produksi ini ada ruangan lagi, ruangan yang bersih. Yang bersih tadi ini digunakan sebagai pemasok udara untuk FFU tadi. Nah, sedangkan untuk yang ruang kelas C kita tidak perlu plenum. Kenapa? Karena bisa dipasok dari menggunakan HEPA filter. HEPA filternya ada di mana? Ada di atas ruangannya masing-masing. Nah, jadi untuk ruangan kelas C ini tidak perlu menggunakan FFU, tidak perlu menggunakan plenum, sehingga cukup menggunakan HEPA filter saja yang berada di atas plafon, di atas ruangan masing-masing. Nah, sehingga kalau kita lihat biayanya jauh lebih murah dibandingkan kelas B. Ya, kenapa? Karena FFU itu mahal sekali, satu unitnya bisa sampai 5 juta, 10 juta ini. FFU tadi, sedangkan HEPA filter bisa cuma 1 sampai 2 juta. Nah, sehingga apalagi plenumnya juga sangat mahal sekali kita bangun plenum. Jadi biaya untuk membangun kelas A di dalam kelas B dibandingkan kelas A di dalam kelas C sangat berbeda jauh sekali biayanya. Jadi sehingga ruangannya pun berbeda. Satu untuk produksi aseptis, yang satu untuk yang non aseptis. Nah, sedangkan ruang kelas D dan kelas E, nah ini tidak perlu HEPA di atas ruangan tadi. HEPA-nya ada di mana? Ada di unit HVAC-nya, di unit AHU-nya. Jadi cukup satu HEPA dipakai untuk beberapa ruangan. Jadi lebih hemat lagi. Nah, jadi kalau ruang kelas C tadi masing-masing ruangan ada satu HEPA di atasnya, sedangkan ruang kelas B ada FFU-nya, di atasnya ada plenumnya, maka kelas E dan kelas D ini tidak perlu ada HEPA. Yang ada HEPA-nya di mana? Ada di dalam unit AHU-nya. Ya, jadi AHU-nya di situ ada HEPA filternya yang sehingga digunakan untuk sebagai pemasok di beberapa ruangan. Jadi satu HEPA bisa dipakai untuk beberapa ruangan di kelas D maupun di kelas E. Nah, jadi bedanya tadi di mana kelas D dan kelas E? Ya, bedanya ada di pertukaran udaranya. Kalau kelas D pertukarannya adalah minimal 20 kali, sedangkan kelas E adalah pertukaran udaranya 6 sampai 20 kali per jam. Nah, ini akan sangat mempengaruhi dari apa? Dari efisiensi dari filternya. Semakin banyak putarannya, maka filternya semakin cepat mampet. Nah, sehingga perlu sering diganti karena tidak washable tadi. Nah, ini juga perlu diperhatikan untuk bedanya kelas D dengan kelas E. Makanya di situ ada namanya manometer, manihelik biasanya ya, digunakan untuk melihat perbedaan tekanan sebelum dan sesudah dari ada filtrasi tadi, untuk melihat dari integritas dari filternya. Nah, untuk pengaturan diffuser dan sistem udara balik dalam sistem resirkulasi ini sangat penting sekali. Ini juga kita perlu untuk mendesain ruangan tadi tergantung dari ruangannya. Di dalam ruangan di mana proses tadi menimbulkan banyak debu, maka digunakan tipe diffuser yang berperforasi atau tipe menggunakan swift dengan udara balik atau return air ditempatkan di bagian bawah atau disebut dengan low return duct untuk menangkap debu yang ada di bagian bawah dari ruangan. Nah, jadi kalau misalnya ada ruangan tablet, ruangan granulasi, ruangan coating, ruang penimbangan, maka letak dari return-nya ada di mana? Di bawah. Kenapa? Karena ruangan tadi berdebu, sehingga perlu adanya menggunakan low return duct. Tapi untuk ruangan yang tidak berdebu, misalnya dalam ruangan misalnya untuk produksi sirup misalnya, atau produksi krim, kan tidak berdebu, maka tempat untuk sirkulasinya ada di atas, yaitu celah gelnya udara ada di langit-langit, sehingga
tidak perlu menggunakan low return duct, tapi cukup menggunakan upper return duct. Nah, ini juga digunakan untuk ruangan yang tidak ada proses produksi, misalnya apa? Misalnya ruang produk antara atau ruang produk ruahan. Nah, itu kan tidak ada proses. Sehingga kalau digunakan low return duct malah justru akan tertutupi oleh barang-barang yang kita simpan di ruangan tadi. Sehingga yang paling cocok apa? Yang paling cocok adalah menggunakan upper return duct. Jadi returnnya ada di atas bukan di bawah. Nah, ini perlu sekali, pengetahuan ini perlu Anda pahami supaya kita bisa mendesain sistem tata udara yang benar sesuai dengan peraturan persyaratan ada di CPUB. Nah, tadi kan salah satu dari fungsi dari sistem tata udara adalah untuk perlindungan lingkungan. Nah, kenapa? Karena dalam HVAC ini juga ada beberapa alat yang kita gunakan untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan di sekitarnya. Debu ini kita gunakan filter, terutama untuk yang bahan tidak berbahaya cukup menggunakan F9 atau medium filter. Sedangkan untuk yang bahan berbahaya kita harus gunakan HEPA, minimal paling tidak adalah menggunakan H13 atau H14, yaitu yang 95% maupun yang 99%. Sedangkan untuk pengepul debu kita gunakan dust collector. Jadi di dalam ruang produksi juga ada namanya dust collector. Gunanya apa? Untuk pengumpulan debu. Jadi debu tadi tidak semuanya dimasukkan ke dalam return duct, tetapi disedot menggunakan dust collector atau menggunakan kemudian untuk uapnya kita menggunakan wet scrubber, ya, debu yang sangat halus yang berbentuknya seperti aerosolik gitu, maka digunakan wet scrubber untuk menyedot debu tadi. Untuk uap dan asap kita gunakan juga uap dan asap kita gunakan wet scrubber juga. Bisa juga menggunakan pembersih kimia kering atau dry chemical scrubber, bisa menggunakan deep bed scrubber juga bisa. Nah, ini gunanya untuk menghilangkan uap dan asap. Sedangkan bau kita gunakan carbon filter atau juga menggunakan wet scrubber. Nah, ini adalah sistem di HVAC yang kita gunakan untuk melindungi lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian proses pemantauan ini juga merupakan salah satu hal yang penting dilakukan dalam sistem HVAC di industri farmasi. Yang pertama adalah pemantauan tentang perbedaan tekanan. Ada dua cara yang dapat kita gunakan untuk memonitor perbedaan tekanan lagi, yaitu antar ruangan maupun ruangan terhadap suatu titik atau titik referensi. Nah, bila pemantauan dilakukan terhadap semua ruangan, maka tidak dilakukan terhadap semua ruangan, maka perlu justifikasi strategi penempatan alat ukur. Alat ukur apa kira-kira yang digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan? Ya, ini adalah pengukur perbedaan tekanan adalah menggunakan manometer. Manometer digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antar ruangan tadi. Biasanya menggunakan mereknya ada Manhelik, itu adalah mereknya. Jadi kadang-kadang kita latah Manheliknya di mana? Pada Manhelik itu adalah mereknya, merek alatnya. Alatnya apa namanya? Namanya adalah manometer. Ya, jadi manometer Manhelik, nah seperti itu. Nah, berdasarkan kajian risiko tadi, misalnya apa? Misalnya yang perlu dilakukan penempatan perbedaan tekanan tadi adalah ruangan yang banyak menghasilkan debu, misalnya ruang granulasi. Nah, karena ruang granulasi adalah berdebu, maka jumlahnya terbatas, maka kita perlu tempatkan Manhelik ini atau manometer Manhelik ini di ruangan tadi. Kemudian ruang proses produk yang poten atau produk yang bertoksisitas tinggi, ini juga perlu diberi penempatan untuk monitor perbedaan tekanan ruang tadi. Kenapa? Karena kalau ini terjadi perubahan tidak memenuhi persyaratan, maka bisa berbahaya. Debunya tadi bisa kemana-mana, bisa ke koridor, kemudian di koridor ada orang yang lewat, kemudian orang lewat tadi membawa debu, debunya masuk ke ruangan yang lain. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya cross contamination. Kemudian ruangan yang terdekat dari sistem AHU terhadap koridor ini juga perlu dipasang manometer tadi. Kemudian juga yang terjauh dari AHU atau koridor yang akan menghasilkan perbedaan tekanan yang paling rendah, ini juga perlu dilakukan pemasangan dari manometer tadi. Juga ada beberapa titik referensi yang lain. Nah, ini perlu dikaji. Kalau kita tidak bisa menempatkan semua alat ruangan tadi diberi manometer, maka perlu dilakukan kajian risiko mutu. Nah, lagi-lagi kita ketemu dengan apa? QRM, Quality Risk Management. Ya, untung ya kita udah belajar tentang QRM, jadi kita tahu apa itu QRM. Kemudian suhu dan kelembapan, ini juga sangat penting sekali untuk dilakukan monitoring atau pemantauan. Tergantung dari sifat operasi atau lingkungan operasional dan produk yang akan dibuat. Jadi ada beberapa produk yang sangat sensitif terhadap suhu maupun terhadap kelembapan. Jadi ini perlu dipantau
secara terus-menerus. Bahkan beberapa pabrik saya lihat memiliki pemantauan yang tetap dalam ruangan tadi. Jadi ada catatan secara komputerized begitu, sehingga catatan rekaman suhu dan kelembapannya sangat terukur. Jadi kita bisa tahu kapan pada suhunya tinggi, pada kelembapannya tinggi dan sebagainya. Nah, ini untuk mendemonstrasikan atau memperlihatkan kemampuan dari sistem tata udara atau ruang bersih tadi dalam menjaga suhu dalam batas yang telah ditentukan. Ini sangat penting sekali. Nah, kalau kita nggak punya gimana? Yang secara otomatis tadi, ya kita lakukan pemeriksaan secara manual, misalnya 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore misalnya. Dicatat secara manual, ya nggak apa-apa. Yang penting kita punya pemantauannya tadi. Ini juga untuk mendemonstrasikan atau memperlihatkan kemampuan ruang bersih sistem tata udara dengan unit dehumidifier dalam menjaga tingkat kelembapan udara dalam batas waktu yang telah ditentukan dan dalam batas periode waktu tertentu. Jadi untuk ruangan-ruangan khusus tadi, maka perlu dilakukan juga pemantauan RH-nya juga, kelembapannya. Kenapa? Karena ini sangat berefek langsung terhadap mutu produk atau kualitas produk yang kita produksi di ruangan tadi. Kemudian pertukaran udara atau air change. Nah, ini diukur dari setiap terminal filter atau pasukan diffuser dengan menggunakan elektronik mikroanemometer dengan penampung udara sedemikian rupa cukup untuk menampung semua udara yang dihasilkan dari setiap satu sumber. Jadi alatnya seperti kayak apa ya? Semacam kayak cerobong begitu yang kita masukkan ke dalam inletnya. Nah, kita ukur berapa volume udaranya. Volume udara total digunakan untuk menentukan pertukaran udaranya. Jadi volume udara per ruangan per jamnya dari udara bersih. Di mana pertukaran udara adalah volume udara total dibagi dengan volume udara ruangan tadi. Jadi untuk menentukan pertukaran udara adalah volume udara dibagi dengan jumlah volume ruangannya tadi. Nah, kita bisa dapatlah pertukaran udara tadi. Jadi kita menentukan 6-20 kali pertukaran udara tadi dari mana? Dari jumlah volume udara dibagi dengan jumlah volume udara yang dalam ruangan tadi. Nah, pemantauannya apa? Yang dilakukan pemantauan, ya partikel udara digunakan alat penghitung partikel atau particle counter. Nah, ini sangat penting terutama untuk produksi steril. Ada yang bahkan dalam produksi steril sekarang dipersyaratkan bahwa selama proses produksi jumlah partikelnya harus terpantau, baik itu dalam proses selama in proses maupun selama at rest. Jadi harus dipantau. Parameter menentukan merupakan parameter kritis untuk fasilitas produksi steril, nanti sudah disampaikan ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana batas aneks tadi untuk batasan untuk ruang steril. Kemudian pemantauan mikroba, terutama merupakan parameter kritis untuk pembuatan produksi steril. Karena banyak hal yang kritis ini nanti kita akan coba kalau ada waktu kita akan bicara khusus tentang ada chapter khusus tentang membahas tentang produk steril ya. Kebetulan saya pernah beberapa kali bekerja di perusahaan yang ada fasilitas steril sehingga kita bisa berbagi ilmu dengan Anda semuanya tentang produksi steril. Untuk produksi yang non steril maka perlu batasan ditentukan oleh industri berdasarkan dari pengkajian resiko kontaminasi mikroba terhadap produk sediaan yang dibuat dan juga analisis tren dari pemantauan yang dilakukan. Untuk produksi yang non steril memang tidak ditentukan berapa jumlah mikrobanya. Industri farmasi dipersilahkan untuk membuat ketentuan sendiri, kira-kira batas aman seperti apa. Nah, bisa juga mengacu kepada jumlah bakteri atau jumlah mikroba yang ada dalam pembendial. Ada beberapa produk yang dipersyaratkan jumlah mikrobanya. Ini bisa juga digunakan sebagai patokan untuk menentukan jumlah mikroba yang harus ada di dalam ruangan tadi. Nah, kemudian bagaimana melakukan commissioning dan kualifikasi. Nah, ini sangat penting sekali. Commissioning adalah mencakup pemasangan, balancing, penyetelan, pengujian seluruh sistem tata udara. Gunanya apa? Untuk memastikan bahwa sistem tadi memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam spesifikasi kebutuhan pengguna atau User Requirement Specification atau URS. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana kualifikasi ini di bab khusus tentang validasi dan kualifikasi. Nah, kemudian ini adalah beberapa commissioning yang bisa dilakukan, misalnya uji kebocoran saluran tata udara, verifikasi tata letak dan lokasi perangkatnya, pengujian instrumen dan keselamatannya, misalnya alat pengatur, pembekuan dan sebagainya. Verifikasi pemasangan filter, ini sangat penting sekali pemasangan filter ini. Kenapa? Karena begitu bocor, wah, ya wassalam semuanya gitu ya. Apalagi kalau produksi steril. Apalagi kalau kita install HVAC di steril, wah ini pekerjaan sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita harus mengecek masing-masing filter yang dipasang tadi supaya nggak bocor. Begitu bocor, wah bisa kayak karu-karuan nanti ruangannya.
Kemudian pembersihan unit pengendali udara dan saluran tata udaranya. Nah, ini juga sangat penting bagaimana membersihkan ducting. Nah, ducting juga perlu dibersihkan. Kenapa? Karena beberapa udara yang mungkin terutama yang ducting balik ini juga karena banyak sekali debu yang ada di situ. Kemudian verifikasi rotasi motor, kecepatan dan arus listrik, ampernya terutama, pengujian operasional untuk semua komponen, baik itu pengatur udara, damper dan seterusnya. Kemudian penyeimbangan alat yang berputar, kemudian pengukuran vibrasi atau getaran, pelumasan ini juga penting, penyetelan titik pengatur tekanan statik, penyeimbangan udara, verifikasi kinerja koil, dan juga memulai pengoperasian sistem. Nah, ini adalah commissioningnya. Kita baru mencoba sistem tata udara yang baru kita pasang tadi. Nah, sedangkan kualifikasi ditentukan untuk menentukan parameter kritis dan non-kritis dengan penggunaan analisis risiko untuk semua komponen, subsistem dan pengendalian sistem tata udara yang diinstalasi. Kemudian parameter kritis ini adalah semua parameter yang memungkinkan mempengaruhi mutu produk dan komponen yang berdampak langsung kepada mutu akhir produk. Semua parameter kritis tadi hendaklah dicakup dalam kualifikasi, dan ini adalah merupakan bagian dari Good Engineering Practice atau GEP dan tidak memerlukan kualifikasi. Oke, saya kira ini. Nah, kemudian yang penting juga adalah bagaimana melakukan pengkajian resiko. Ini penting sekali ya. Untungnya kita sudah belajar apa itu tentang quality risk management. Jadi pengkajian risiko ini digunakan sebagai suatu proses untuk mengevaluasi dampak sistem atau komponen terhadap mutu produk. Penilaian risiko dilakukan dengan membagi sistem menjadi komponen-komponen dan mengevaluasi dampak dari sistem atau komponen tersebut pada parameter proses kritis. Nah, kemarin kita ketemu, kita sudah belajar apa itu critical process parameter atau CPP ya, yang diturunkan dari atribut mutu kritis. Kita juga sudah belajar apa itu critical quality attribute. Nah, ini adalah CQE-nya. Karena komponen yang ada dalam sistem dapat secara signifikan berdampak pada kemampuan untuk menjaga CPP tetap dalam batas keberterimaan. Penerimaan batas sistem merupakan langkah yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pengkajian risiko mutu. Nah, risiko dan dampak potensial. Nah, ini juga perlu kita lakukan pengkajian bagaimana jika HVAC itu gagal beroperasi. Misalnya apa? Listriknya mati. Misalnya ada gempa bumi atau terjadi huru-hara dan sebagainya. Terutama untuk produk yang sangat krusial, misalnya produk steril. Produk steril ini HVAC harus nyala 24 jam penuh, tidak boleh berhenti. Baik pagi, siang, malam, sore, hari Sabtu, hari Minggu, hari raya. Nah, harus berjalan 24 jam. Sehingga apabila terjadi kegagalan dalam sistem tata udara, maka kita harus punya contingency plan. Ada kajian risiko mutunya seperti apa. Nah, maka risiko dan dampak potensial dari kegagalan sistem tadi hendaklah dikaji oleh ahli tata udara dengan mempertimbangkan semua mode kegagalan yang potensial. Misalnya apa? Kegagalan aliran udara, kegagalan filter, misalnya kehilangan pengendalian vertikal udara, atau terjadi kontaminasi silang, kemudian kegagalan pengendalian kelembapan, dan kegagalan per satu unit penanganan udara yang dapat menyebabkan gangguan pada perbedaan tekanan yang dihasilkan oleh unit udara yang lain. Karena biasanya sistem tata udara ini saling terkait. Ya, tadi ada sistem tata udara 1, 2, 3 saling terkait antara satu AHU dengan AHU yang lain. Nah, bila sistem mengalami kegagalan dan sistem pemotongan yang dikualifikasi menunjukkan kepada area tidak menekualifikasi, maka harus dilakukan kajian risiko mutu oleh bagian siapa yang melakukan? Oleh bagian pemastian mutu untuk mengetahui dampak baik dari aspek mutu maupun dari aspek bisnisnya. Nah, bisa jadi QA tadi memutuskan untuk menyetop seluruh proses produksi jika dilakukan kajian tadi di mana kegagalan dari HVAC tadi bisa menyebabkan terjadinya dampak yang sangat luar biasa bagi mutu produk tadi. Maka si QA berhak untuk melakukan penyetopan atau penghentian kegiatan operasinya. Demikianlah teman-teman semua bagian pertama dari bab 3 CPB tahun 2018 tentang bangunan dan fasilitas, yaitu sistem tata udara. Pada episode yang akan datang kita akan belajar tentang fasilitas produksi yang lainnya, yaitu sistem pengolahan air atau SPA dan sistem udara bertekanan atau compressed air system. Bangunan dan fasilitas di industri farmasi merupakan persyaratan utama dalam penerapan CPOB. Meskipun demikian, hal terpenting dan di atas segalanya adalah baik bangunan maupun berbagai sarana penunjang kritis tersebut harus terus-menerus dipantau secara berkala, dirawat dan dipelihara agar senantiasa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya mutu obat yang dihasilkan bisa terjamin keamanan, kualitas, identitas, potensi serta kemurniannya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.